pagi Mbak Putri. Sesuai janji kita kemarin ya, hari ini kita ketemu lagi. Mbak Putri masih ingat dengan saya? Masih ingat siapa coba? Baik, benar sekali ya. Bagaimana kabarnya Mbak Putri hari ini? Baik. Bagaimana latihan napas dalam, bicara baik dan ibadah kemarin? Apakah Mbak Putri sudah lakukannya? Sudah dilakukan secara rutin Mbak? Baik. Apakah yang Mbak Putri rasakan setelah rutin latihan? Ya, senang. Senang, sudah jauh lebih lega. Baik. Apakah Mbak mau berkomitmen minum obat rutin dan teratur? Baik, apakah Mbak sudah mengetahui nama-nama obat beserta jenisnya yang akan Mbak Putri minum beserta kegunaannya? Mbak Putri, maukah Mbak Putri minum obat secara rutin dengan instruksi? Apakah Mbak Putri mampu minum obat secara teratur? Mampu ya Mbak? Jika obat sudah diminum, kita masukkan ke jadwal harian Mbak Putri ya. Mari kita pantau kegiatan Mbak Putri sekarang. Kita bahas cara minum obat yang benar untuk mengontrol marah. Untuk tempatnya sama seperti kemarin saja ya Mbak. Tempatnya di sini saja 15 menit ya Mbak. Apakah Mbak Putri bersedia? Baik, kita mulai ya Mbak. Hari ini kita akan fokus membahas cara penggunaan obat untuk membantu mengendalikan dorongan perilaku kekerasan yang mungkin menyakiti diri atau orang lain. Tujuannya dari latihan minum obat ini yaitu untuk mendukung Mbak dalam mengendalikan emosi dan pikiran Mbak Putri. Begitu. Yang perlu disiapkan ada beberapa hal penting, yaitu diri sendiri, sisi pikiran Mbak Putri dan perasaan Mbak Putri. Apakah Mbak sudah mendapatkan obat dari dokter? Baik. Apakah Mbak Putri sudah mendapatkan obat dari dokter? Sudah ya. Ada berapa jenis obatnya Mbak? Ada 3. Warna obatnya? Kira-kira ya. Baik. Mbak Putri, jam berapa Mbak Putri harus minum obatnya? Pagi, siang, sama malam. Pagi, siang, sama malam. Baik. Sini ada 3 jenis obat ya Mbak. Yang pertama itu obatnya berwarna orange. Itu kegunaannya itu untuk menenangkan pikiran Mbak Putri. Kemudian yang kedua itu ada berwarna putih. Itu agar Mbak Putri menjadi rileks. Dan yang ketiga itu ada obat yang berwarna merah jambu. Itu untuk menenangkan pikiran Mbak Putri agar teratur dan marah Mbak Putri akan berkurang. Nah, untuk meminumnya itu ada 3 kali sehari. Untuk pukulnya ada pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Nah, jika mulut Mbak Putri kering, Mbak Putri bisa mengisapnya dengan es batu. Terus, kalau Mbak Putri merasa Mbak Putri itu matanya merasa berkunang-kunang, Mbak Putri bisa beristirahat. Begitu ya Mbak. Mbak Putri harus selalu cek tabel obatnya terlebih dahulu sebelum minum obatnya. Jangan berhenti tanya kepada dokter. Mbak Putri bisa mengeceknya di tabel obat itu untuk jamnya, namanya apakah benar untuk Mbak Putri atau bukan. Begitu. Baik, apakah Mbak Putri sudah mengerti yang sudah saya jelaskan? Baik, mari kita masukkan ke jadwal ya Mbak. Baik Mbak Putri, ini tadi teknik yang sudah kita pelajari di akhir sesi ini. Baik, bagaimana perasaan Mbak Putri setelah belajar minum obat yang benar? Lebih lega. Baik, apakah Mbak Putri bisa menyebutkan kembali jenis dan cara minum obat dengan benar kan? Tadi ada 3, warna oranye, merah jambu, sama putih. Terus tadi obatnya itu ada buat menenangkan pikiran yang oranye. Terus habis itu cara minumnya itu 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau siang jam 1, pagi itu jam 7. Terus habis itu kalau habis minum, kalau pahit pakai es, kalau berkunang-kunang istirahat.
Untuk obat yang putih dan merah jambu tadi Mbak Putri masih tahu kegunaannya untuk apa? Putih itu biasanya merah jambu itu biar nggak marah. Oh iya, baik, benar sekali ya Mbak. Mbak sudah bisa menguapkan, sudah bisa menyebutkan dengan benar. Baik. Mbak Putri sudah berapa cara mengontrol marah yang kita pelajari tadi? 4. Baik, ada 4 ya Mbak. Mbak Putri bisa menyebutkan kembali dari yang pertama hingga yang keempat. Tadi itu yang pertama ada nafas dalam, yang kedua itu ada cara untuk biar nggak marah, ngomong yang benar gimana, terus habis itu menolak yang benar gimana, nggak pakai kekerasan gimana, terus yang ketiga itu ada beribadah, terus yang keempat itu obat. Baik, bagus sekali ya Mbak. Sekarang kita tambahkan ke jadwal Mbak Putri ya. Mbak Putri bisa jalankan ini dengan teratur ya Mbak, agar Mbak Putri semakin pulih kesehatannya gitu. Baik, sesi yang terakhir sudah kita lakukan. Besok kita akan bertemu kembali untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengendalian marah ya Mbak. Mbak Putri bisa melakukan teknik-teknik yang kita sudah pelajari dari awal sampai akhir dengan rutin gitu. Baik, sebelum saya akhiri, apakah Mbak Putri ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya, baik, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak. Mbak Putri bisa melanjutkan beristirahat. Permisi Mbak Putri.